Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Sistem Informasi Apotek yang meliputi puskesmas, klinik, maupun RS. Sebelumnya, perkenalkan saya Aisyah Diva Nurmalia. Saya Fikri Dwiyanti. Saya Sentata Yudhandiasa. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian, tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh apoteker. Apotek harus dikelola oleh seorang apoteker yang profesional berlokasi di daerah yang mudah dikenali oleh masyarakat dan terdapat papan petunjuk yang tertulis kata apotek. Analisis proses bisnis meliputi ada proses pembelian, yaitu pembelian yang dilakukan di apotek diawali dengan pemesanan ke supplier. Pemesanan dilakukan oleh pengelola apotek dengan cara memesan melalui telepon, kemudian pihak apotek membuat surat pesanan yang diserahkan kepada supplier. Surat pesanan ini diberikan kepada pihak pengirim yang datang ke apotek. Pembayaran yang dilakukan oleh pihak apotek melalui uang tunai atau kredit. Yang kedua ada proses penjualan. Proses penjualan obat pada pasien dilakukan dengan pasien datang ke apotek lalu melakukan transaksi di apotek. Apotek melayani penjualan obat tunai melalui dokter atau obat bebas. Selain itu, apotek juga menerima pasien dengan layanan BPJS. Berikut ini adalah konteks diagram. Bisa dilihat ya teman-teman. Selanjutnya. Kemudian ada analisis kebutuhan. Yang pertama, sistem terkomputasi sehingga pencatatan dan pemrosesan data menjadi lebih mudah, cepat, akurat, dan struktur. Kedua, sistem yang memberikan laporan keuangan sehingga apotek mengetahui kondisi segala proses bisnis yang telah dilakukan apotek. Sistem yang dapat mengeluarkan pemberitahuan tentang hutang pada supplier. Kemudian data flow diagram merupakan sebuah diagram yang mendeskripsikan proses atau arus data yang terdapat pada sebuah sistem yang digunakan untuk mendokumentasikan sistem pada perusahaan atau menggambarkan arus data pada perusahaan, yaitu informasi yang masuk serta informasi yang keluar dalam proses bisnis. Form pemesanan. Proses pemesanan adalah proses di mana pembuatan pesanan pembelian barang kepada supplier. Pada form pemesanan, user dapat memasukkan list barang yang akan dibeli kepada supplier. Nah, berikut yaitu tabel form pemesanan. Contohnya seperti ini ya, teman-teman. Form bukti barang masuk. Apabila pesanan pembelian telah datang, maka user dapat melakukan penerimaan barang melalui form bukti barang masuk, yaitu yang menandakan bahwa barang diterima oleh pihak apotek yang dapat dilakukan berdasarkan pemesanan yang telah dibuat sebelumnya. Di sini ada form BBM. Form transaksi penjualan. Form transaksi penjualan digunakan untuk transaksi penjualan. Terdapat dua jenis penjualan, yaitu penjualan obat langsung dan BPJS. Berikut adalah contoh form penjualannya. Laporan pembayaran. Laporan pembayaran akan memberikan informasi bagi pengelola untuk melakukan pembayaran pada supplier sebelum jatuh tempo. Apabila pengelola sudah melakukan pembayaran pada supplier yang bersangkutan, pada menu ini pengelola perlu untuk melakukan cek pada kolom lunas. Setelah cek pada kolom lunas selesai, maka status hutang akan terganti menjadi lunas dan tidak akan tertampil di laporan pembayaran. Di sini ada contoh laporan pembayaran. Laporan penjualan. Laporan penjualan memberikan informasi bagi pengelola tentang penjualan yang sudah dilakukan. Sistem akan menampilkan informasi berdasarkan tanggal yang sudah dipilih oleh user. Di sini ada data contoh laporan penjualan. Laporan pembelian. Laporan pembelian memberikan informasi bagi pengelola tentang
Pembelian yang sudah dilakukan, sistem akan menampilkan informasi berdasarkan tanggal yang sudah dibeli oleh user. Di sini ada laporan pembelian. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.